الحمد لله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتقبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتف على أثره إلى يوم الجمع والدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita senantiasa meminta dan berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah teguhkan hati kita di atas keimanan. Allah memberikan dan menganugerahkan kepada kita ketakwaan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang diajarkannya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Karena ini adalah bagian hal penting bagi seorang hamba, yakni petunjuk Allah, ketakwaan dan juga kemuliaan dan kewibawaan, dan juga senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yahdi qalbah, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan sesungguhnya kebersamaan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hambanya, yakni kepada hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Dan sesungguhnya keimanan yang benar adalah keimanan yang tidak dicampuri dengan perbuatan zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Siapa saja orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan perbuatan zalim, yakni perbuatan syirik kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Keamanan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini berupa dipalingkan mereka dari keimanan dan dibuat diri mereka berada di atas kekufuran. Dan ini merupakan salah satu azab yang begitu besar bagi seorang manusia, yakni kebodohan dan dijauhkan daripada agama. Dan kemudian azab Allah nanti di akhirat, balasan-balasan yang begitu mengerikan bagi orang-orang yang bermaksiat, berbuat dosa, dan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Karena Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Saudaraku sekalian kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat dengan mata kepala kita bagaimana keadaan dan kondisi kaum muslimin pada hari ini. Kaum muslimin dengan jumlah yang begitu besar, bahkan mayoritas agama yang terbesar di Indonesia ini adalah agama Islam. Tetapi yang menjadi permasalahan utama adalah dengan jumlahnya yang begitu besar, tetapi begitu terlihat dengan mata kepala kita kelemahan dari kaum muslimin dan kekalahan mereka terhadap orang-orang kafirin, Yahudi wan Nasara. Apa yang menjadi penyebab utama lemahnya kaum muslimin sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kegelapan kepada mereka, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihim dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi mereka dengan kegelapan
yakni seakan-akan agama Islam ini bukan agama yang mengatur semua sisi daripada kehidupan. Banyak orang-orang kaum muslimin, saudara-saudara kita yang menganggap Islam itu hanya sebatas agama dalam perkara ubudiyah, ibadah. Padahal agama Islam adalah agama yang mengatur semua sisi kehidupan. Dan agama yang sempurna adalah agama Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Allah sempurnakan agama kalian, agama Islam, dan semua yang mendekatkan seorang hamba kepada surga dan menjauhkan dari neraka sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ila jannah wa yuba'idukum minan nar illa waqad buyyina lah." Tidak tersisa dari sesuatu pun yang mendekatkan kalian kepada surga, menjauhkan dari neraka, illa waqad buyyina lah. Semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang terjadi pada saat ini, banyak kaum muslimin yang menyelisihi syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan ancaman kesesatan kepada mereka yang menyelisihi Nabi, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi nas-nas yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis yang merupakan hukum dan syariat yang harus ditegakkan di dalam kehidupan seorang muslim. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Siapa saja orang-orang yang berani menyelisihi nabinya, menyelisihi sunnah nabinya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, kemudian mereka mengikuti jalannya selain daripada jalannya orang-orang mukmin, yakni para salafus salih, para sahabat Nabi ridwanullahu anhum jami'an, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Mereka akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan dikatakan ini adalah merupakan riwayat daripada Ja'far. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita apa yang menjadi sebab lemahnya kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin begitu lemah? Dalam hadis riwayat Sauban dari jalan Abi Daud juga, dari riwayat Abi Daud dari Sauban sahabat Nabi, Nabi juga menjelaskan jumlah kaum muslimin begitu banyak. Innakum katsirun, kalian begitu banyak. Tapi bagaimana orang-orang munafikin, orang-orang yang tidak suka dengan Islam tapi mereka beragama Islam, merusak Islam dari dalam, mereka ingin mencapol kaum muslimin, bagaikan kaum muslimin berada di atas hidangan, di atas piring yang bisa dihabiskan oleh mereka kapan saja. Bertanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kami di saat itu sedikit? Tidak, kata Rasul. Jumlah kalian begitu besar. Walakinnakum ghusaka ghusa'is sayr, tetapi kalian seperti sampah yang dibawa oleh air hujan yang tidak ada faidahnya. Keimanan yang tidak teguh dalam diri seseorang, ilmu yang tidak mumpuni, dan kaum muslimin yang tidak berkeinginan untuk mendalami ilmu agamanya dan menegakkan agamanya. Lalu Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalan Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW beliau bersabda, idza tabayatum bil 'inah. Ada 4 poin di sini yang merupakan penyebab lemahnya kaum muslimin. Ketika kalian, kata Nabi SAW, berjual beli dengan cara 'inah. 'Inah adalah merupakan transaksi jual beli muamalah ribawi yang seakan-akan di dalamnya terdapat jual beli tapi di dalamnya tidak terdapat jual beli, yaitu di dalamnya terdapat ribawi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba kepada kaum muslimin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina, mengharamkan pembunuhan, mengharamkan memakan harta anak-anak yatim, mengharamkan sihir, mengharamkan perbuatan syirik. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'ul mubiqat. Kalian jauhi 7 dosa besar. Di antaranya adalah riba, wa akalar riba, memakan riba. Riba ini bukan dosa sembarangan. Namun pada hari ini kaum muslimin dengan masalah ribawi adalah hal yang biasa. Mereka ingin memiliki motor dengan cara ribawi,
datang kepada mereka leasing motor ribawi, lalu mereka gunakan memanfaatkan ribawi, dosa yang besar untuk mendapatkan motor tersebut. Mereka ingin memiliki rumah dengan KPR ribawi, mereka ingin memiliki mobil dengan KPR ribawi. Allah mengharamkan riba, kaum muslimin justru mengejarnya, menjadikannya sebagai alas untuk mendapatkan dunia. Bagaimana jadinya kaum muslimin menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah? Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Dan dosa riba ini bukan dosa main-main ya ikhwan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa 1 dirham riba sebesar 70.000 rupiah itu dosanya lebih besar daripada berzina dengan 36 kali berzina. Bagaimana ketika seorang keluar dari rumahnya izin kepada istrinya untuk berzina dengan satu orang wanita? Apakah ada seorang wanita yang mengizinkan? Atau seorang laki-laki yang istrinya izin untuk berzina dengan satu laki-laki, apakah diizinkan? Tentu tidak diizinkan. Lalu bagaimana dengan riba? Dosa yang begitu besar. Seperti 36 kali berzina. Dan kata Nabi, di dosa riba itu ada 70 cabang. Dan yang paling kecil, dosa riba yang paling kecil kata Nabi, seperti berzina dengan ibu sendiri. Dan kemudian dia akan berenang di dalam sungai darah, di dalam kuburnya, dan ketika di pinggir dimasukkan mulutnya dengan batu yang besar oleh para malaikat, hatta yaum yub'atsun, sampai datangnya hari kiamat dia tersiksa karena dosa riba. Dan kemudian di yaumil qiyamah dia akan dibangkitkan seperti orang yang gila dan kemudian diajak perang melawan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih." Katakan kepada orang-orang yang melakukan transaksi ribawi, menghalalkan ribawi, menjadikan riba sebagai sarana untuk mendapatkan harta pekerjaan dunia, katakan kepada mereka, panggil mereka, sini perang melawan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Allah akan berikan pedang kepada dirinya dan kemudian Allah mengatakan, silahkan melawan saya. Apakah ada yang mampu melawan Rabbul Alamin? Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa riba. Kata Nabi SAW, ketika sudah tersebar riba, maka Allah halalkan azab kepada kaum tersebut. Maka marilah bersama-sama kita senantiasa menjaga diri kita daripada riba. Karena Allah Subhanahu wa taala thayyibun la yuqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak mungkin memberikan, tidak mungkin menerima kecuali yang baik-baik. Ada seseorang berdoa tangannya ke atas langit, as'asa yadahu ila sama, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dari jalan Abu Hurairah, dia mengangkat tangannya ke atas langit, dia dalam kesulitan, dia dalam kelemahan, kemudian dia mengangkat tangannya ke atas langit, dan Allah cinta kepada seorang hamba ketika mengangkat tangannya ke atas langit, dia dalam keadaan lemah, dhaif mutadhaif, lemah, pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi kenapa? Apa kata Nabi? Wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram, minumannya haram, penghasilannya haram, bertransaksi dengan cara yang haram, fa aina ma yustajabulah, bagaimana mungkin akan dikabulkan oleh Allah? Tidak mungkin. Betapa buruknya keadaan seorang hamba yang memfasilitasi dirinya beribadah dengan sesuatu yang buruk. Apakah diterima salat kita di tempat yang najis? Tentu tidak diterima. Lalu bagaimana ibadah yang berdiri di atas makanan yang haram? Wal'iyadzubillah. Sekarang makanan haram ini sudah dianggap biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatiyanna 'ala nasi zaman la yubali ahadukum bima akhadha al-mal. Ada masanya manusia ini enggak peduli lagi dari mana mereka makan, dengan jalan nipu, dengan jalan mengambil harta orang lain, dengan jalan korupsi, dengan jalan suap atau lain sebagainya, enggak peduli mereka. Padahal semua makanan yang dimakan dengan jalan yang haram, neraka jahanam ada tempat kembalinya. Dan kemudian setelah mereka bertransaksi ribawi, menjadi lemah kaum muslimin, ekonomi Islam tidak berkembang pesat. Karena kenapa? Kaum muslimin punya pilihan lain, yakni mengembangkan semua bisnis ribawi. Asuransi penuh kaum muslimin, bank-bank ribawi penuh kaum muslimin, leasing motor, mobil, KPR ribawi kaum muslimin semuanya.
Besar mereka. Siapa yang membesarkan? Kaum muslimin. Waliyadu billah. Dan kemudian kata Nabi SAW, wa akhastum aznabal baqari. Kalian itu lebih suka mengikuti ekor sapi, yakni cinta kepada kehidupan dunia, mengejar dunia sampai rela berada di belakang tempat kotoran. Waraditum bizar'i, dan kemudian kalian yang ketiga lebih ridha dengan mencari harta saja, tidak mau menegakkan agama, sampai lupa perkara agama dalam urusan-urusan harta. Padahal tidak demikian. Dan kemudian wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad, di antaranya adalah jihadul madi, yaitu mempersiapkan diri dengan ilmu, dengan amal salih, memperbanyak amalan-amalan salih. Maka sehingga kaum muslimin tidak mudah dibodoh-bodohi. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tabaraka wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan. Dan bagi kita yang berbuat dosa, hendaklah kita bertaubat kepada Allah, dan orang yang bertaubat dari dosa, dia seperti orang yang tidak memiliki dosa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya kita ketika kita hidup di dunia ini dengan waktu yang sangat terbatas, dan kita harus mempersiapkan diri kehidupan yang begitu panjang sekali. Namun kita sia-siakan kehidupan kita di dunia ini dengan mengikuti godaan dan juga jebakan-jebakan syaitan. Maka seorang mukmin hendaklah ia berhati-hati daripada apa-apa yang dapat melemahkan tubuhnya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan, kalau seandainya kaum muslimin berperang di jalan Allah, membela agama Allah, tetapi di dalamnya ada orang-orang yang menggunakan perbekalan dengan jalan yang haram, pasti Allah kalahkan mereka dengan orang-orang kafir. Ketika kaum muslimin melawan musuh Allah, tetapi kaum muslimin masih cinta kepada kehidupan dunia, berlebih-lebihan dalam perkara dunia, maka Allah pasti kalahkan mereka dengan orang-orang kafir. Kenapa? Ini sebagai ujian bagi kita, bahwa keimanan kita kepada Allah itu senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dunia sebagai fasilitas kita. Jadilah orang kaya yang beriman kepada Allah. Jadilah orang-orang yang bersyukur beriman kepada Allah. Apapun yang Allah berikan pada kita, gunakan untuk fasilitas beribadah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'un 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, qimis shalah. So, aqimu sufufakum wa tarasu, diluruskan dan dirapatkan. Fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim,
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.